Saya sekarang persis berada di titik lokasi bus PO Ardiansah yang mengalami kecelakaan maut pada Senin 16 Mei 2022 pukul 06.15 lalu. Nah, dari informasi yang kita dapat, karena beberapa hari kemarin ada olah TKP termasuk saya mendatangi langsung. Kita mencoba menganalisa bahwa ada beberapa indikasi-indikasi yang kemudian bagaimana bus sebelum terjadi kecelakaan di titik yang dari titik saya berdiri hingga nanti kita ke sana ke titik utama pada bus yang menabrak sebuah reklame yang mengingatkan bahwa ketika kita mengantuk di jalan beristirahat ya. Nah, coba kita analisa informasi yang kita dapat bahwa bus itu sebelum mengalami kecelakaan di sana atau sekitar 400 meter dari sini, dari titik KM Tol Sumo KM 712 itu menyambar pembatas jalan ini dulu karena ini masih baru dan sebelumnya ada warna merah begitu, dan ini baru diganti oleh pekerja. Kita lihat bersama di sana ada pekerja tol yang memperbaiki beberapa infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan. Nah, ketika bus menyerempet pembatas jalan ini, ternyata bus tidak berhenti, langsung terus berjalan ke arah Surabaya. Ada bukti lain yang kemudian saya temukan juga, seperti papan batas jalan tol Surabaya Mojokerto milik Jasa Marga. Nah, ini kelihatan ada kerusakan dan bentuknya sudah tidak seperti awal kembali. Ini seperti ikut tertabrak oleh bus PO Ardiansah yang dikemudikan oleh Ade Firmansyah sebagai sopir cadangan atau sebagai kernet bus. Nah, ini bukti, salah satu bukti. Namun setelah menabrak ini, sebagian dari tiang papan ini, bus tidak berhenti tapi tetap berjalan. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa bus itu kita tidak melihat sampai kemudian keluar dari bahu jalan apakah melakukan pengereman apa tidak. Namun ini terus berjalan. Kita akan ke sana. Nah, ini masih ada aktivitas teman-teman dari pekerja tol yang memperbaiki tingkat kerusakan. Nah, ada bukti baru lagi. Ternyata mungkin di sini juga ada insiden begitu dari arah barat, bus kemudian tetap semakin ke timur, bus semakin keluar jalur. Artinya bahwa dugaan kita ini juga tertabrak oleh bus. Begitu. Coba kita terus ke sana, teman-teman. Ya, Mas, ini baru dilakukan perbaikan, nggih? Ya. Titik mana yang rusak tadi? Ada berapa titik yang dilakukan perbaikan? Ada ini ya, ini terakhir ya? Ya. Ini terakhir ya. Berarti ada sekitar berapa titik yang dilakukan perbaikan tadi? 200 meter. 200 meter ya? Memperbaiki apa itu, Pak? Bagus, Mas. Oke. Oh ya, yang rusak yang tertabrak kecelakaan kemarin. Ya, kita akan terus berjalan ke titik utama. Nah, temuan kita juga ini mungkin bekas dari roda bus yang terus ke kiri dan keluar jalur. Nah, saudara, kita sekarang berada di titik utama atau titik terakhir di mana begitu bus dari arah 400 meter dari kita ini, dari saya berdiri sekarang, itu menabrak sebuah konstruksi imbauan begitu, konstruksi imbauan dan cukup besar. Saya pikir cukup besar bahwa diameter di dalam pondasinya, untuk pondasinya sendiri kisaran 3 meter lebih begitu, dan saya mencoba ke bawah. Nah, ini adalah konstruksi dari istilah kita kenal bahwa variable message signs atau papan reklame pengingat keselamatan begitu. Dari yang kita baca kemarin, coba saya telusuri bahwa papan ini sebelum tertabrak oleh bus PO Ardiansah itu menunjukkan sebuah peringatan. Beristirahatlah jika lelah atau mengantuk, dan istirahat itu di tempat di rest area. Ini yang kemudian ditabrak oleh bus yang menewaskan 14 korban jiwa. Dan
Kemarin saya juga sudah ke sini. Di sini berserakan semua sebenarnya. Tapi kelihatannya sudah sudah diambil begitu dan kemudian ditaruh di tempat yang sama. Nah, ini dijadikan satu bahwa kita masih melihat ada beberapa barang bukti yang belum dibawa. Ini ada jok bus begitu, dan ini ada bumper. Konstruksi-konstruksi inilah yang kemudian masih menjadi barang bukti yang belum dievakuasi. Seperti ada sandal dari para korban, dan kemudian yang membuat kita terkaget bahwa di sini banyak boneka anak-anak. Setidaknya saya menemukan 3 boneka, artinya bahwa di dalam bus itu ternyata juga banyak anak-anak. Nah, ini 3 boneka yang saya pegang. Dari informasi di dalam bus itu ternyata memang ada sekitar 34 penumpang, yang 32 diantaranya adalah warga Benowo ya, dan itu adalah rombongan dari tur wisata kemarin yang mengalami kecelakaan di sini. Dan selain 14 orang meninggal, ada 19 korban lainnya mengalami luka-luka. Dan ini adalah banyak barang bukti sekali yang kemudian sebenarnya tercecer di sana, karena kondisi bus itu sebenarnya begitu menabrak, bus langsung terguling. Nah, kita bisa melihat bahwa ini ada bekas oli dan kemudian bekas bagian bodi bus yang kemudian masih terlihat jelas. Begitu bus miring ke sini, dan bukan hanya bodi bus tapi para korban jiwa juga kita lihat tadi ada di bawah bahu jalan yang kedalamannya sekitar antara 2,5 meter sampai 3 meter. Saya pikir itu beberapa temuan di lapangan yang terus kita update insiden kecelakaan maut bus PO Ardiansa di Tol Sumo KM 712+400. Saya Muhammad Hariris melaporkan dari lokasi kecelakaan.